pembantu cewek. Bukan, ya termasuk pembantu cewek. Pembantu cewek saya maaf, bukan saya ini. Di dalam 11 pembantu cewek itu semuanya saya tidurin. Push. Oh, dosa saya sudah ditebus Pak. Oh, bahan. Tenang aja, dosa saya ditidurin nggak apa-apa. Ngapain dosa saya seorang pendeta, dosa saya sudah ditebus di atas kayu salib. Ngapain mikir dosa lagi? Halo guys, kali ini saya ingin membahas seorang pendeta yang mualaf yang di dalam penyampaian atau di videonya ia menyampaikan sesuatu yang tidak benar tentang kekristenan. Tapi sebelumnya, mari kita lihat cuplikan video atau potongan-potongan videonya terlebih dahulu. 7 tahun silam saya dilahirkan dari keluarga yang taat beribadah. Bapak saya seorang bapak pastori, bapak pendeta Melki, STH, MA, MTH. Ibu saya seorang perhimpunan wanita Kristen, Ratnawati, STH, MA. Kalau kami beribadah, kami kecil itu dididik sudah taat. Jadi dari sekolah minggu sampai SMA Kristen, SOM, lulus SOM, arti SOM itu sekolah orientasi melayani. Saya sekolah di STT Pelangkaraya, sekolah Tenggiling, di Tenggiling, sekolah tinggi teologi. 1 tahun di sana, tahun 2012 saya lulus. Saya jadi pendeta muda. Cuplikan video yang sudah kita lihat bersama, di sana jelas ia mengatakan ia berasal dari keluarga orang Kristen yang taat. Papa mamanya adalah pelayan Tuhan. Namun yang unik menurut saya, pendeta ini mengaku bahwa ia adalah pendeta muda yang ketika selesai sekolah teologi langsung diangkat menjadi pendeta. Setahu saya, mau menjadi pendeta tidak segampang itu. Biasanya ada proses tahap-tahap yang harus dilewati, ujian, dan seterusnya. Tapi ini berbeda dengan pendeta ini. Dia langsung diangkat menjadi seorang pendeta ketika dia lulus dari sekolah teologi. Dan yang menjadi pelajaran bagi kita adalah keluarga yang kelihatannya taat di hadapan Tuhan, menjadi orang Kristen dari nenek moyangnya, belum menjamin ia akan setia di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, wajib bagi kita terus mengajari, terus mengarahkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, dekat dan mengenal Yesus lebih dalam lagi. Saya di sekolah sudah 3, rumah dikasih, sebelum motor, ya kira-kira 9 sebelum motor bilang sudah. Yang orang Islam masuk ke dalam Kristen, itu kami begitu bahagia. Beribadah apapun yang ada itu dikasih semua, difasilitasi. Di bagian video kedua ini, saya melihat kebohongan yang disampaikan oleh mantan pendeta atau mualaf ini, di mana ia mengatakan bahwa orang Islam yang murtad akan diberikan apa yang ada dan difasilitasi. Saya secara pribadi tidak pernah menemukan bagian ini. Namun, kalau yang dia butuhkan tentang pendalaman kekristenan tentu akan diberikan. Tapi kalau diberikan fasilitas atau apa yang ada, menurut saya ini tidak ada. Dan saya tidak pernah menemukan bagian ini. Jadi perlu saya tegaskan kepada saudara atau teman-teman muslim, bagian ini tidak benar adanya. Termasuk saya sendiri, gaji saya itu bukannya sombong, 4 juta 1 bulan, mobil, motor, yang saya bawa ini itu adalah hasil dari gereja itu sendiri. hasil saya ketika saya khotbah di mana-mana, saya khotbah, saya pernah bilang, wah enak juga hidup jadi pendeta ternyata, ngapain nggak dari dulu sih. Karena sebagai pendeta itu difasilitasi apapun yang kita ingini bisa, termasuk pembantu cewek. Bukan, ya termasuk pembantu cewek. Pembantu cewek saya maaf, bukan saya ini. Di dalam 11 pembantu cewek itu semuanya saya tidurin. Push. Oh, dosa saya sudah ditebus Pak. Oh, bahan. Tenang aja, dosa saya ditidurin nggak apa-apa. Ngapain dosa saya
saya seorang pendeta, Tuhan saya sudah ditebus di atas kayu salib, ngapain mikir dosa lagi? Kalau kita lihat video berikut ini, di situ juga dikatakan bahwa ia diberikan pembantu. Bukan satu loh ya, tapi 11 pembantu cewek. Bukan hanya 11 pembantu cewek, itu membantu dia, tapi ditiduri, saudara. Ini adalah kebohongan yang luar biasa. Mana mungkin seorang pelayan Tuhan yang harus hidup kudus, itu meniduri 11 pembantu. Ini adalah fitnahan atau hal yang sangat bohong yang disampaikan oleh mantan pendeta ini yang sudah sekarang menjadi mualaf. Dan apa yang disampaikan oleh pendeta ini sangat bertentangan dengan Alkitab. Sebab dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi jelas di sini, tidak mungkin yang kudus bisa bersatu dengan yang najis. Allah yang dia sembah adalah yang kudus. Gak mungkin bisa dicemari dan tidak bisa bersatu dengan dosa yang najis. Oleh sebab itu, ini hanya kebohongan yang disampaikan oleh mualaf ini. Oh, dosa saya sudah ditebus, Pak. Oh, paham. Tenang aja, dosa saya dituduhan nggak apa-apa. Ngapain dosa saya seorang pendeta, Tuhan saya sudah ditebus di atas kayu salib, ngapain mikir dosa lagi? Dan kalau kita perhatikan di video itu juga dia mengatakan alasan ia meniduri dan dia berkata tidak apa-apa karena dosanya sudah ditebus di kayu salib oleh Yesus. Menurut saya pemahaman mantan pendeta ini juga dangkal. Saya percaya inilah yang juga membuat dia menjadi mualaf. Sebab apa? Jelas dikatakan di dalam Alkitab, Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi jelas kita bisa melihat di dalam bagian ini bahwa kemerdekaan yang diberikan oleh Allah atau kebebasan kita dari dosa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita orang percaya, baik itu pelayan Tuhan, seharusnya tidak digunakan untuk hidup lagi di dalam dosa, tetapi harus lepas dari dosa. Maka dari itu, apa yang disampaikan oleh orang ini jelas bertentangan dengan Alkitab. Maka saudara, kalau kita perhatikan dengan baik seluruh apa yang dia sampaikan, semua hanyalah kebohongan. Dan perlu saya sampaikan bahwa hal-hal yang demikianlah yang membuat orang beranggapan bahwa agama kekristenan demikian adanya. Namun sebenarnya tidak. Oleh sebab itu, video ini saya buat bertujuan untuk apa? Menyangga bagian ini. Bahwa kekristenan tidaklah demikian. Kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, tidaklah demikian. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama terus hidup mengerjakan keselamatan kita. Bukan dengan hidup melakukan dosa, tetapi hidup berkenan memuliakan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.